Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak ya Anda yang selalu menyempatkan waktunya untuk hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Oke, ini 7 kesalahan orang ketika galbay di beberapa pinjol legal ini. Ya, banyak dari teman-teman terkadang tidak menyadari bahwa Anda telah melakukan kesalahan ketika Anda menyatakan, oh saya tidak sanggup lagi bayar nih bang, saya tidak sanggup lagi untuk meneruskan pembayaran, saya sudah capek bang dengan gali lubang tutup lubang, saya sudah tidak bisa lagi bang untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi dalam keadaan tidak sadar, Anda telah melakukan beberapa kesalahan yang Anda sendiri juga kebingungan apakah itu layak untuk kita lakukan atau tidak gitu loh. Ini sudah saya rangkum ya dalam 7 hal yang harus teman-teman hindari kalau memang misalnya menyatakan tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar. Jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Yang paling pertama adalah selalu panikan. Ya, orang yang galbay pinjol cenderung selalu kepanikan, selalu kesetresan. Mereka mendapatkan chat WhatsApp aja itu selalu mereka anggap semua itu adalah nyata. Ya kan? Kadang dia juga tidak tahu artinya apa kata-kata dari debt collector itu. Contoh, kami akan melakukan investigasi, kami akan lakukan validasi. Ketika kami menemukan hal-hal, Anda persiapkan diri Anda nantinya. Orang-orang beranggapan ini apa? Padahal dia sendiri tidak tahu artinya apa gitu loh. Investigasi itu apa, validasi itu apa, dia tidak tahu. Tapi dia kepanikan, bang, ini gimana nih bang? Ini aman apa tidak? Tolong buat teman-teman semuanya, kurangi kepanikan itu. Apapun ucapan yang disampaikan oleh debt collector, baik itu secara langsung, mau via email, mau via WhatsApp, Anda jangan mudah panik. Ya, karena Anda harus tempatkan posisi debt collector ini. Siapa yang melakukan hal ini terhadap diri Anda? Debt collector. Apa fungsi debt collector ini? Debt collector tukang tagih. Ngapain kita harus mencerna semua kata-kata yang mereka ucapkan? Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Yang kedua adalah gampang percaya apa yang dikatakan oleh DC. Ya, ini setelah dia panikan, dia membaca chat-chat WhatsApp tadi, dia mengangkat telepon dari debt collector, dia selalu percaya gitu loh. Contoh, kata debt collector, kalau Anda tidak melakukan pembayaran sampai jam 15 ya atau jam 3 sore, nanti akan ada petugas lapangan kami yang akan datang ke rumah. Dia sudah kecemasan duluan, dia udah panik duluan tuh. Bang, ini gimana nih bang? Ada yang chat saya, bang, mohon maaf bang, bantu saya bang, DC mau datang nanti bang, jam 3 sore. Kira-kira gimana cara menghadapinya bang? Saya bilangin, Anda menghadapinya chat tenang aja gitu loh. Dari mana Anda tahunya DC mau datang jam 3 sore gitu loh? Mereka ngechat saya bang, oh itu katanya. Ya, jadi buat teman-teman itu harus Anda hindari juga. Jangan terlalu gampang percaya dengan katanya dan katanya, apalagi itu menggunakan sarana komunikasi seperti telepon, seperti WhatsApp. Kan kita sama-sama paham ya kan, bahwasannya kekuatan dari pinjol itu atau dari debt collector itu ya memang telepon yang ada, ya memang WhatsApp yang ada gitu loh. Ya kan? Untuk apa? Untuk menekan pemikiran Anda supaya pemikiran Anda ini tidak muncullah dengan pemikiran-pemikiran negatif, selalu bermunculan dengan pemikiran yang positif. Ini yang harus teman-teman atasi ya semuanya ya. Yang ketiga adalah selalu membenarkan kata orang gitu loh. Dia nggak peduli baik buruknya, tapi selalu dia menyampaikan. Contoh gini, kemarin kata orang nih ya, misalnya Anda tergabung dalam sebuah grup atau Anda sedang menonton YouTube Solusi Hutang MB, habis itu membaca kolom komentar ada yang ngomong ini, kemarin ada tetangga saya yang didatangi oleh DC ini. Ya kan? Tanpa Anda mempertimbangkan lebih jauh, tanpa Anda memahami lebih dalam, Anda langsung percaya aja. Gampang banget untuk dipengaruhi gitu loh. Ya kan? Habis itu Anda langsung percaya, langsung bertanya sama saya, bang, benar kayak ini bang? Kata orang itu dia mendatangkan DC-nya ke rumah gitu. Harusnya teman-teman sadar, orang yang berkomentar ini ada di mana, hutangnya berapa, dan Anda ada di mana, hutang Anda berapa. Itu yang paling pertama. Atau dalam sebuah grup. Sebuah grup juga sering itu teman-teman, salah masuk grup mungkin kan, tiba-tiba di dalam grup itu orang-orang selalu membaca kunjungan debt collector. Sementara kita, mental kita tidak baik-baik saja gitu loh. Sehingga kita terlalu mudah
percaya apa yang disampaikan oleh orang lain. Kata orang lain, kemarin adik saya galbay, itu debt collectornya telat 3 hari aja langsung datang. Ya kan? Padahal Anda tidak cek dulu orang yang berbicara ini siapa, dia dari mana, dan hutangnya berapa. Ya kan? Mana tahu Anda masuk ke dalam grup WhatsApp yang perkumpulan orang-orang yang sengaja menakut-nakuti Anda supaya Anda mempergunakan jasa mereka. Ya kan? Atau Anda masuk ke dalam suatu konten misalnya di media lain misalnya gitu kan. Habis itu Anda membaca di dalam kolom komentarnya tanpa Anda pahami orang ini kapasitasnya seperti apa. Ya kan? Karena kan banyak juga itu seperti di TikTok, ya kan? Mereka itu sengaja untuk membikinkan satu konten, membikin Anda kepanikan, membikin Anda stres, supaya apa? Supaya Anda meminta bantuan sama mereka. Apa tujuan dari meminta bantuan? Kalau sudah meminta bantuan, Anda otomatis akan membayar jasa mereka. Dan ini yang harus teman-teman kurangi. Jadi jangan selalu membenarkan apa kata orang. Kata orang, bang, jangan sampai galbay mandiri. Sebelum kita galbay, habiskan dulu limit yang ada. Ya iya, karena apa? Karena mereka, kalau Anda menghabiskan limit yang ada atau Anda mengajukan pinjaman kembali, mereka mengharapkan persenan dari pencairan dana tadi. Ya, padahal galbay apa yang mau dibantu? Orang kita nggak ada duit kan. Palingan juga mereka memanfaatkan data-data Anda. Habis itu mereka akan nakut-nakuti Anda. Kalau Anda tidak mau mereka ajak untuk meminjol lagi, palingan, wah itu bahaya itu. Nanti ada DC yang datang ke rumah itu. Kan? Jadi buat teman-teman semuanya, hati-hati, jangan selalu membenarkan apa kata orang, tapi pakailah dengan cara logika. Masalahmu ya masalahmu, masalah mereka ya masalah mereka. Walaupun Anda mengalami telat bayar di satu pinjol yang sama, tapi akan banyak perbedaan. Tidak ada masalah manusia ini semuanya sama. Ya, itu yang harus teman-teman pahami. Habis itu yang nomor 4 adalah terlalu fokus atau terlalu menakuti dengan yang namanya BI checking atau SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Ya kan? Selalu memfokuskan diri tentang hal itu, seakan-akan BI checking ini adalah satu hal yang sangat menakutkan. Padahal kalau teman-teman berpikir secara logika, BI checking itu adalah anugerah bagi Anda. Gimana tidak kalau Anda misalnya seorang muslim, ya, di dalam agama muslim itu, saya juga muslim ya kan. Di dalam agama muslim itu sudah diterangkan bahwasannya riba itu haram. Ya, tidak ada toleransi sama sekali ini. Bahkan dosanya yang paling terkecil aja sama kayak kita berzina dengan, pokoknya Anda baca aja deh gitu loh. Ya kan, yang jelas riba itu tidak ada toleransi sama sekali. Seharam-haramnya babi masih boleh dimakan kalau tidak ada makanan sama sekali. Tapi seharam-haramnya riba tidak ada toleransi untuk dimakan, dipakai kebutuhan usaha dan segala macam. Dan harusnya buat teman-teman yang namanya masuk dalam BI checking atau blacklist atau SLIK, harusnya Anda bersyukur. Pertama, Anda dijauhkan dari dunia riba. Yang kedua, Anda tidak perlu dibebankan dengan yang namanya tagihan-tagihan per bulan. Terkadang rezeki kita belum mencukupi. Yang ketiga adalah Anda harus percaya dengan kemampuan Anda. Ya kan? Karena Anda tidak akan bergantung dengan pihak pembiayaan manapun. Yang jelas Anda hanya bergantung pada diri Anda sendiri. Ya kan? Tapi kalau nama Anda masih bagus, BI checking Anda masih bagus, besar kemungkinan Anda akan tergiur dengan hutang-hutang kembali. Dan besar juga kemungkinan akan ada masanya nanti Anda tidak mampu atau Anda kewalahan dalam mencicil hutang-hutang yang ada. Jadi buat teman-teman yang namanya sudah masuk ke BI checking, bersyukurlah. Jauh dari riba, otomatis jauh dari kecelakaan, dari segala macam, pokoknya jauh dari kesengsaraan, azab dari ribanya sendiri. Yang kedua, tidak terbebani dengan tagihan. Anda tidak perlu membayar tagihan setiap hari dengan bunga yang besar. Yang ketiga adalah Anda selalu yakin dengan diri Anda bahwa diri Anda ini mempunyai kemampuan dan Anda mampu berdiri di atas kaki Anda sendiri tanpa bergantung dengan pihak pembiayaan manapun. Ya, jadi teman-teman gak usah terlalu khawatir dengan yang namanya BI checking, SLIK, OJK, dan lain sebagainya. Harusnya Anda bersyukur. Untuk kesalahan yang nomor 5, ini selalu
yang teman-teman takutkan ini tentang kehadiran debt collector ke rumah. Itu kan adalah hal yang selalu menakutkan bagi diri Anda ya. Sadar nggak Anda, ketika Anda menakuti diri Anda dengan DC datang ke rumah, Anda melakukan satu kesalahan ya, tanpa Anda sadari. Kesalahan apa bang? Anda berusaha menutup-nutupi dari orang sekitar Anda, dan Anda tidak mampu jujur dengan orang terdekat Anda, seperti orang tua. Ya, sekecil apapun masalah, kalau Anda tidak jujur dan terbuka sama orang tua, ini akan menjadi beban berat. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, saya yakin banget orang-orang yang masih bertanya, bang, apakah pinjol ini aman? Apakah pinjol ini ada DC lapangan? Apakah pinjol ini mengunjungi kita ke rumah? Itu menandakan Anda sedang melakukan kesalahan besar dalam hidup Anda gitu loh. Kenapa? Karena Anda berupaya untuk menutupinya dari orang sekitar. Ya, ini khusus untuk yang tinggal sama orang tua. Habis itu yang sudah berkeluarga, ya, menutupi dari istri atau suami. Ini juga menjadi beban berat bagi diri Anda. Itu sebuah kesalahan. Ya, harusnya orang-orang yang paling dekat sama Anda itu jangan Anda bohongi. Anda cari waktu-waktu tertentu, Anda cari momen-momen tertentu, dan Anda sampaikan. Jujurlah, faktanya jujur tidak seburuk yang kita bayangkan. Kalau Anda misalnya membayangkan ketika jujur sama orang tua akan meninggal karena riwayat jantung, atau misalnya jujur sama suami akan menceraikan karena kita berhutang, fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Daripada setiap hari Anda menyibukkan diri bertanya, apakah Galbay ini aman? Apakah Galbay ini aman? Apakah Galbay ini aman? Apakah ada DC lapangan? Apakah ada FC? Apakah ada pihak ketiga? Apakah berkunjung ke daerah ini? Mendingan taklukkanlah kesalahan tadi, ya kan? Jangan Anda lakukan, tapi cari waktu-waktu tertentu untuk Anda bisa berkomunikasi, baik itu dengan suami maupun istri, ataupun dengan orang tua dan saudara-saudara terdekat kita yang satu rumah. Kalau urusannya sama tetangga, persetan dengan hal itu ya. Sama tetangga Anda nggak perlu jujur juga, sama teman-teman Anda nggak perlu jujur juga gitu loh. Tapi sama orang tua, sama suami atau istri, ini penting, karena dialah yang tahu seperti apapun keadaan Anda hari ini. Ingat, sebesar apapun kesalahan yang dibikin oleh seorang anak, orang tua tidak akan mungkin membencinya. Ya, dan begitu juga dengan kesalahan yang dilakukan oleh istri, suami tidak selalu untuk menceraikannya. Ya, jadi jangan paksa diri Anda untuk memikirkan sesuatu yang faktanya belum tentu terjadi. Oke? Ya, buat teman-teman semuanya, itu sebuah kesalahan loh kalau Anda mencoba untuk menutup-nutupinya. Kesalahan yang nomor 6 adalah tidak mau mengganti nomor, menghapus WhatsApp, mengganti email, merinset HP ke setelan pabrik. Tahu nggak teman-teman? Poin nomor 6 ini adalah kesalahan yang sangat fatal Anda lakukan ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar, tapi Anda membiarkan semua komunikasi Anda tetap aktif dan lancar sama debt collector-nya. Mungkin Anda selalu berpikir, kalau saya mengganti nomor, nanti dia akan menghubungi kontak saya ataupun saudara-saudara saya ataupun kontak-kontak darurat saya. Kalau saya mengganti nomor, data saya akan disebar dan media saya akan dicari. Kalau saya mengganti nomor, rekan-rekan kantor saya atau tempat kerja saya akan dihubungi. Kalau saya ganti nomor, debt collector akan datang ke rumah dan mereka akan berkunjung. Ya, oke, buat teman-teman semuanya, kalau pertanyaan Anda muncul seperti hal-hal yang saya sampaikan tadi, asal Anda tahu, kalau untuk pinjol, ya, nomor Anda aktif, nomor Anda tidak aktif, kontak darurat, ya, bersama dengan kontak-kontak Anda yang lain, tetap akan mereka hubungi. Kenapa? Karena tidak semua pinjol itu mampu menjangkau Anda sampai ke daerah. Jadi melalui kontak orang sekitar inilah dia menghubungi Anda, supaya orang ini bisa menjadi perpanjangan tangan dari mereka untuk melakukan penagihan sama Anda. Kalau seandainya kontak darurat Anda nanti tidak terima mereka dihubungi, atau misalnya terjadi adu domba oleh debt collector, kontak darurat Anda ini akan menjadi debt collector pengganti untuk menagih Anda. Ya, contoh,
Debt collector menghubungi kontak darurat Anda dengan menyampaikan, "Selamat siang, Bu. Kata si ini," disebutkanlah nama Anda ya kan. "Uang yang dipinjam di aplikasi kami itu Anda yang memakai. Dan hari ini Anda sedang ke ATM mengambil uangnya. Kapan Anda kirim?" Kira-kira kalau sudah mendengar seperti itu, terima atau tidak kontak darurat Anda? Pastinya mereka tidak akan terima. Dia akan mendatangimu dan akan memaksa dirimu untuk melakukan pembayaran. Pokoknya saya tidak mau tahu, kamu harus melakukan pembayaran. Saya tidak pengen dihubung-hubungi lagi. Saya tidak ikut-ikut campur dengan urusan ini. Itu biasanya hanya orang-orang yang kepo, hanya orang-orang yang SDM rendah yang terpengaruh dalam hal itu. Makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, kalau Anda tidak mau mengganti kartu, menghapus WhatsApp, email, dan mereset HP hanya karena takut kontak darurat Anda dihubungi atau kontak-kontak Anda yang lain juga dihubungi, Anda salah besar. Nomor Anda aktif, nomor Anda tidak aktif, selagi Anda belum melakukan pembayaran sesuai dengan yang mereka minta, tetap kontak darurat itu menjadi sasaran bagi mereka untuk melakukan penagihan. Ya, walaupun di aturan OJK telah dilarang. Jadi buat teman-teman semuanya, sebelum semuanya dipicu berawal dari telepon, berawal dari chat yang menekan dan mengancam, berawal dari email sehingga terjadi tindakan-tindakan yang merugikan Anda, alangkah baiknya Anda putus semua komunikasinya. Setelah Anda putus semua komunikasi, mulai Anda ganti nomor, hapus WA, email, dan reset HP, tenangkan diri Anda, barulah Anda bisa menghadapi kontak-kontak darurat Anda. Nanti kalau misalnya ada kontak darurat yang dihubungi, Anda bisa mengkaper masalah ini. Kenapa? Karena pemikiran Anda sudah tenang. Anda tidak dihantui lagi dengan katanya dan katanya. Anda tidak panik lagi karena chat-chat yang mereka kirim. Anda tidak stres lagi karena email yang Anda baca. Otomatis Anda bisa menghadapi orang sekitar Anda. Ya, ini poin yang sangat penting. Mengganti nomor sangat penting. Tapi kalau teman-teman tidak mau mengganti nomor, menghapus WhatsApp, mengganti email, dan mereset HP ke setelan publik, ini adalah kesalahan fatal dari diri Anda, yang mana nanti dampak buruknya adalah Anda akan kehilangan lebih banyak harta Anda lagi. Dan Anda akan masuk ke dalam hutang-hutang yang lebih berat lagi dari ini. Ya kan? Karena Anda akan rela nanti gali lubang tutup lubang. Oke, pahami ya buat teman-teman semuanya. Yang terakhir adalah selalu mencari jawaban di balik pertanyaan yang jelas-jelas pertanyaan itu tidak ada jawabannya sama sekali. Padahal permasalahan Anda itu bukan tentang pertanyaan yang mau Anda cari jawabannya ini. Ya, contoh, kapan DC datang ke rumah? Seberapa penting informasi itu bagi Anda gitu loh. Hah? DC itu dia mau menelpon, mau WhatsApp, meng-email, tugas mereka sama. Sama-sama melakukan penagihan. Terus ngapain Anda harus tahu kapan dia mau datang ke rumah? Sementara hari ini problem kita bukan soal DC datang ke rumah, tapi kita nggak ada uang, kita belum mampu bayar. Harusnya bagaimana PR kita, uang yang tidak ada ini menjadi ada. Anda harus mencari kegiatan Anda, aktivitas Anda, kerja Anda, supaya bisa menghasilkan. Bukan malah memaksa diri Anda menemukan jawaban di balik pertanyaan Anda yang tidak ada jawaban sama sekali. Siapa yang bisa jawab? Kapan DC datang ke rumah? Ini masalah SOP dengan sebuah perusahaan. Masalah kita bukan soal DC datang ke rumah. Masalah kita duit kita nggak ada, kita belum mampu bayar. Ya kan? Harusnya yang nggak ada ini kita usahakan menjadi ada. Bagaimana caranya? Bukan hanya duduk di rumah dan berdoa, tidak. Tapi kita berdoa sambil berusaha. Ya. Tapi kalau setiap hari kerjaan Anda hanya memikirkan kapan DC datang ke rumah, apa nggak menjadi orang yang paling rugi Anda? Hah? Akhirnya apa? Masuk ke dalam grup-grup WA yang sesat, masuk ke dalam konten-konten yang menyesatkan. Akhirnya seperti apa? Yang merugi ya diri Anda. Terjebak dengan jasa hapus data, terjebak dengan jasa backup data dan segala macam. Itu berawal dari mana? Karena kita memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan masalah kita hari ini. Ya kan? Masalah kita hanya karena duit kita nggak ada, kita belum mampu bayar. Terus kenapa dengan DC? Ya kan? Kalau poin-poin di atas tadi sudah kita lakukan, mungkin poin nomor 7 itu tidak perlu Anda khawatirkan. Kenapa? Orang yang mencari jawaban kapan DC datang ke rumah biasanya dipicu seperti di poin nomor 5 tadi, tidak mau jujur.
Tapi kalau poin nomor 5 tadi sudah Anda praktekkan, rasa saya poin nomor 7 pun akan gugur. Ya, dan poin 5, 6, 7 ini sebenarnya harus teman-teman praktekkan segera supaya ini tidak memperburuk atau memperparah keadaan Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Kurang lebih itulah 7 poin atau 7 kesalahan yang tanpa Anda sadari itu terus Anda lakukan sementara Anda masih berupaya untuk bebas dari pinjol. Kalau misalnya Anda ingin bebas dari pinjol, hindari 7 kesalahan tadi. Jangan sampai Anda lakukan satupun yang mana itu akan berdampak buruk pada kehidupan Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.